Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang baru saja berjalan kemarin hari Senin sampai Selasa. Jadi tidak terasa sekarang sudah memasuki laga keempat dan ada beberapa momen seru di pertandingan ini. Kali ini saya tidak akan hanya membahas grup C aja, tapi saya juga akan membahas sedikit tentang grup A dan grup B. Tapi untuk laga pekan ini, aku lebih fokus untuk membahas yang A dan B itu di tabel klasemen. Jadi aku nggak akan bahas pertandingannya. Untuk pertandingannya tetap saya akan bahas di grup C gitu. Oke. Jadi pertama ini dibagi sekitar 3 grup. Ada grup 1, grup 2, sama grup 3, A, B, C istilahnya kalau di sini. Jadi total ada 3 grup yang akan saya bahas. Saya akan bahas grup 1 dan grup 2 dulu. Oke, jadi grup A sama grup B dulu. Sekilas tentang klasemennya. Grup A ada 6 tim juga. Ada yang di rank pertama ada Iran dengan 10 poin, selisih gol plus 5. 2 ada Uzbekistan dengan 10 poin juga sama, plus 3 selisih gol. 3 ada UAE atau United Arab Emirates dengan 4 poin, selisih golnya 0. Cetak 4 gol, kebobolan 4 gol. 4 ada Qatar dengan 4 poin, selisih gol minus 3. 5 ada Kyrgyzstan dengan 3 poin, selisih gol minus 3. Dan ke-6 terakhir ada Korea Utara, poinnya 2, selisih gol minus 2. Kalau kita lihat dari tabel grup A, itu jujur aja istilahnya ketatnya itu di 2 besar bahkan. Jadi Iran sama Uzbekistan itu sering bersaing untuk juara grup. Dan kemungkinan besar ya kalau kita lihat dari rank 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 1, 2 Iran sama Uzbekistan ini kelihatannya sudah memang bersaing sendiri. Jadi 3, 4, 5, 6 itu tinggal memperebutkan 2 slot tersisa untuk masuk ke ronde keempat. Jadi ya paling nanti ini yang lolos otomatis ke Piala Dunia ya kemungkinan besar Iran sama Uzbekistan di grup ini. Karena emang 2 tim ini paling kuat sih. Yang mengejutkan adalah Qatar. Qatar ini sebelumnya berstatus juara bertahan Piala Asia kemarin. Dan bahkan 2 kali di tahun 2019 sama 2024 itu juara Piala Asia. Dan bahkan di 2022 lolos Piala Dunia. Tapi ya memang itu tuan rumah sih. Tapi di sini ternyata Qatar hancur banget. Baru dapat 4 poin di 4 laga. 1-1-2 istilahnya. 1 kali menang, 1 kali seri, 2 kali kalah. Dan barusan kalah sama Iran 4-1, padahal sempat unggul dulu. Jadi ya Qatar ini lagi bahaya juga. Yang mengagetkan juga Kyrgyzstan di atas Korea Utara. Sebelumnya Kyrgyzstan punya 0 dalam 3 laga, 3 kali kalah. Tapi lawan Korea Utara mereka berhasil menang. Walaupun sebenarnya Korea Utara waktu itu bermain lebih bagus. Ya Korea Utara peringkat terakhir juga. Ya oke lah. Untuk UAE ya mas mungkin nggak seberapa mengejutkan. Kita ke grup B. Oke, grup B saya dulu. Grup B ada 6 tim. Pertama ada Korea Selatan dengan 10 poin plus 5 selisih gol. Kemudian kedua ada Yordania atau Jordan dengan 7 poin, selisih gol plus 4. Ketiga ada Irak. Irak poinnya 7 juga, selisih golnya plus 1. Keempat ada Oman. Oman 3 poin, selisih gol minus 3. 5 ada Kuwait. Kuwait 3 poin, minus 4 sisi gol. Dan terakhir ada Palestina. Ada Palestina dengan 2 poin, sisi gol minus 3. Ini jujur aja lebih ketat ya dibanding di yang grup A. Kenapa? Karena ranking 1, 2, 3 itu cuma beda 3 poin. Jadi Korea Selatan, Yordania sama Irak itu masih bersaing. Jadi memperebutkan 2 slot yang lolos otomatis. Sementara ini Irak peringkat 3 padahal poinnya sama tapi sisi golnya kalah. Dan barusan Irak kalah sama Korea Selatan juga 3-2.
Jadi itu yang bikin Korea Selatan bisa juara grup juga. Ini seru tapi grup B ini. Dan sisanya ya mungkin peringkat 4 ini kemungkinan besar diperebutkan oleh Oman, Kuwait sama Palestina. Yang mengejutkan adalah Kuwait juga di atasnya Palestina, itu yang agak mengejutkan juga. Karena Kuwait ini pot 6 sebenarnya. Tapi bisa di atasnya Palestina cukup oke. Berarti ya harusnya ya kalau dari grup B yang mungkin yang lolos ya, kalau tebakanku Korea Selatan sama Irak mungkin. Kalau dari grup A, Iran sama Uzbekistan. Ini lebih jelas kalau grup A. Nah, kita masuk yang paling ketat sekarang, yaitu di grup C. Sebelum saya bahas klasemennya, saya akan bahas pertandingan dulu. Karena ini saya juga akan bahas pertandingan semua. Jadi bukan cuma Indonesia, tapi juga yang lain. Jadi pertama, yang main dulu adalah Jepang lawan Australia. Jepang trennya sangat bagus. 3 laga mereka sapu bersih, bahkan belum kebobolan sama sekali. Melawan Australia yang baru saja ganti pelatih. Jadi Jepang jauh lebih diunggulkan. Jepang bermain dengan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3. Sama dengan Australia juga bermain dengan 3-4-3 dengan pelatih barunya, si Popovic. Jepang masih sama ya, Moriyasu masih sama 6 tahun pelatihnya itu. Kalau kita lihat di sini ini, kalau nggak salah hampir semua itu main di itu ya, Liga Eropa, maksudnya kompetisi top Eropa. Ada yang main di Jerman, di Italia, macam-macam. Jadi gila ini Prancis. Ini sudah bukan level Asia lagi, ini sudah level Eropa ini. Tapi kelihatannya Jepang sedikit terlena. Mereka berapa kali dapat peluang loh, tapi gagal memanfaatkan. Bahkan di babak pertama kalau nggak salah Australia tidak dapat peluang. Babak kedua uniknya tahu, padahal Australia tidak dapat peluang shot, tidak dapat peluang tembakan, tapi mereka Australia mencetak gol dulu ya, berkat kadunya Jepang. Jadi gol bunuh diri Jepang, satu-satunya tembakan dan itu gol. Jadi saya dapat jatuh dari langit lah. Tapi ternyata di menit 58 berkat gol bunuh dirinya Shogo Taniguchi. Jadi setelah kita 18 menit kemudian, tapi Jepang juga cetak gol dan golnya juga bunuh diri lewat gol Cameron Burgess di menit 76. Jadi ini dua-duanya sama-sama gol bunuh diri. Dan jujur aja sebenarnya Jepang jauh lebih mendominasi, tapi entah kenapa mereka nggak bisa cetak gol. Jadi ini beda sama Jepang yang 3 laga sebelumnya. Kali ini mereka tumpul. Kita statistiknya ya, shot 12 padahal. Australia cuma 1 loh. Bahkan shot on target 3-0. Jadi Australia itu nggak ada shot on target sama sekali. Makanya itu golnya pun bunuh diri. Heran ya, dengan nggak ada shot on target bisa cetak 1 gol ya. Emang keajaiban ini. Possession 66% banding 34%, passingnya 598 banding 331, dan akurasi passingnya 84% banding 74%. Kok dari statistik sebenarnya cukup bagus ya, cuma ya masalahnya di penyerangnya nggak bisa cetak gol. Itu kelemahan Jepang. Dan ya kelihatan ada pengamat juga yang bilang apa itu, ini kayak Jepang pas Piala Asia kemarin mainnya nggak terlalu bagus. Jadi ya kalau Jepang main kayak gini ya, nanti di laga selanjutnya lawan Indonesia masih ada harapan untuk ya seri lah setidaknya. Kalau menang agak susah sih, karena Jepang jauh di atas kita kualitas pemainnya. Kita bisa ngimbangi kalau Jepang main kayak gini. Tapi kalau Jepang main kayak laga sebelumnya, kita definitely kita kalah, karena kita kalah kualitas pemain. Oke, yang sekarang pertandingan kedua yaitu Bahrain lawan Saudi Arabia. Ini pertahanan Timur Tengah ini. Ini Bahrain kita masih membekas diingatan kita gimana wasit kampret itu merusak pertandingan Indonesia. Harusnya dapat 3 poin, atau cuma dapat 1 poin lawan Bahrain. Dan Bahrain ini emang kampret ya, maksudnya Bahrain ini memang menghalalkan segala cara ya supaya mereka bisa dapat yang mereka inginkan istilahnya. Extra time ditambahin 3 menit lagi, padahal harusnya plus 6 sudah habis. Kemudian mereka guling-guling. Jadi kalau pas Bahrain unggul di satu dikit jatuh, kesandung tuyul jatuh. Tapi kalau pas ketinggalan langsung kuat badannya, nggak gampang jatuh. Emang drama king ini, emang tim penuh drama. Kita formasinya Saudi Arabia bermain formasi 4-3-3 di bawah asuhan Roberto Mancini.
Sedangkan Bahrain pemain formasi 4-4-2, formasi khasnya Bahrain ini. Ya babak pertama kalau nggak salah Saudi Arabia dapat penalti ya sempat, tapi gagal. Penalti ini diselamatkan sama kipernya. Kemudian apa itu babak kedua dapat pulang Saudi lebih dominasi, tapi Saudi tidak bisa cetak gol. Nah kenapa ya? Pemain Saudi ini mungkin tertekan atau grogi ya. Padahal ya ini beda sama Saudi yang dulu. Saudi dulu tuh hebat loh. Bahkan bisa ngalahin Argentina dari zaman 2022 gitu. 2018 sampai 2022. Jadi itu masanya Saudi Arabia. Tapi sekarang banyak yang ngancur ya. Aku nggak tahu apakah ini karena pelatih atau karena pemainnya. Mungkin lebih ke pemainnya. Soalnya pemain sekarang katanya Mancini ya, itu lebih ke banyak yang liga lokal. Jadi nggak cara yang main di luar gitu. Ya mungkin itu juga bisa jadi alasan, tapi ya Bahkan ya tidak bisa cetak gol juga. Jadi ini akan membosankan pertandingan kelihatannya. Walaupun aku cuma lihat dari highlight. Shot 13-5, shot on target 4-2. Dari 13 4 on target. Ya cuma sepertiganya nggak sampai bahkan. Possession 67% banding 33%, passingnya 48-7 dan akurasi passing 78% banding 62%. Dua-duanya passingnya sama-sama jelek ini tim Timur Tengah ini. Dan terakhir kita akan bahas menu utama kita, yaitu Cina lawan Indonesia. Saya tulis dulu. Oke, jadi sekarang timnas kita lawan Cina. Ini kesempatan besar kita ya sebenarnya untuk dapat poin penuh. Karena di 3 laga sebelumnya kita tanda kutip hanya bisa seri ya, emang karena lawannya lebih kuat dan Bahrain kampret itu emang menghalalkan segala cara. Harusnya kita bisa dapat 3 poin di Bahrain tapi gagal. Dan sebenarnya kalau dari line up agak kaget ya. Kita lihat line up dulu. Cina bermain formasi 4-4-2 diamond. Jadi ada 4 gelandang dengan formasi bujur sangkar dan 2 penyerang di depan, 4 penyerang di depan dengan kipernya Kapten Wang. Ada berapa pemain yang rahasia nih kelihatannya. Ada Browning ini kan bukan nama Cina ini dari Inggris, lahirnya di Inggris. Kalau nggak salah ada beberapa yang dari Brasil itu ya, aku lupa siapa namanya. Indonesia pemain dengan formasi ini diambil 3-4-3, diambil 5-4-1. Karena Sen Patinama sama Asnawi itu berada maju depan. Jadi yang kaget adalah ini Coach Sintayong eksperimen ya. Kipernya Paes sama, belakang Sen Patinama, oke, Calvin Verdong, oke, Jay Itzes, oke, Mesil, terus oke. Yang mengakhirkan ada Asnawi Mangku Alam. Padahal di laga sebelumnya dia nggak dimainkan. Jadi dia nggak masukkan, dia kaptennya juga by the way di Asnawi ini. 4 gelandang di tengah ada Ratnar Oratmangun, Nathan Choaon, Ivan Yenner, sama Witan Sulaiman. Kata Oratmangun tuh bisa baru tepat juga dia. Ini kalau di gelandang kurang tepat juga ya. Lebih tepatnya penyerang sayap Oratmangun sama Witan ini. Di depan ada Rafael Strike, penyerang tengah. Yang penyerang yang mobile lah istilahnya. Jadi bukan cuma cetak gol tapi juga bisa bekerja keras gitu. Yang mengagetkan juga kalau dari line up benchnya itu Tom Haye dicadangkan. Tom Haye loh, padahal enggak juga cedera juga enggak, tapi entah kenapa dicadangin. Padahal ini pemain penting. Kemudian Rizky itu juga dicadangin. Malik yang laga sebelumnya bermain bagus ya dicadangin. Ini agak mengagetkan sih. Jadi eksperimen dari Coach Sintayong. Nggak tahu maksudnya apa. Tapi ternyata eksperimen ini tidak berjalan dengan baik. Ternyata di menit ke-21 kita sudah kebobolan lewat golnya si Beram Abdul di menit 21. Itu bolanya hampir out sebenarnya pas mau diumpan, tapi katanya Cina cepat ngumpan dulu ya sebelum bolanya keluar garis gawang. Jadi nggak nyangka mungkin orang Indonesia juga, pemain Indonesia juga pikir itu bolanya out, ternyata enggak, diumpan ke Beram dan gol. Kemudian asis itu siapa namanya itu? Jiang ya itu nama pemainnya. Dan kita dapat peluang juga, kita mendominasi pertandingan, cuma jarang ya, kita mungkin paling cuma dapat 2 peluang besar, paling satunya yang diselamatkan kiper, satunya lagi lupa aku apa.
Tapi malah kemudian di akhir babak pertama kita malah kena counter. Yang kasih assist ini pinter ya, pemain Cina yang kasih assist ini pinter. Jadi dia tahu pemain itu lagi bebas posisinya, dia kasih umpannya cukup bagus. Tidak ada yang nyangka gitu loh bahwa Cina mampu mengeksploitasi kelemahan pertahanan Indonesia. Si Gao ini, Z Gao namanya. Dan yang cetak gol namanya Chang Yuning. Dia ya kayak biasanya itu kayak golnya misalnya Heung-min Son di Tottenham lah biasanya. Gol apa itu counter. Itu betul-betul lebar banget pertahanannya. Jadi ya kelemahan sini juga pertahanan juga. Dan ya Asnawi ini di mana nih Asnawi ini, nggak kelihatan sama sekali nih Asnawi. Asnawi itu dapat bola ya, selalu dia kayak apa? Menunjukkan skillnya gitu loh. Padahal kan ini permainan tim, kalau permainan individu. Kebiasaan itu ya pemain lokal kita itu kalau misalnya kita di kompetisi yang tanda kutip sedikit lebih bergengsi, kan ini kan kita ronde 3 tuh. Kita kayak pingin show off gitu loh. Padahal sebenarnya nggak perlu itu. Yang penting kita permainan tim. Karena kalau show off gagal itu merusak ritme tim gitu. Ya Witan juga berapa kali dribbling sendiri tapi akhirnya gagal juga, kehilangan bola. Jadi emang dua pemain apa itu lokal ini menghambat juga sebenarnya. Babak kedua ada beberapa perubahan ya. Mulai dimasukkan Tom Haye, mulai dimasukkan. Nah pinter akhirnya Coach Sintayong. Tom Haye dimasukkan, Rizky Ridho dimasukkan, Marcelino dimasukkan, Malik dimasukkan yang kapan hari pemain bagus, dan satu lagi ada Marcelino. Ya kita dapat peluang lagi tapi banyak yang gagal karena Cina bermain bertahannya kuat banget. Ternyata formasi Diamond ini 4-4-2 Diamond itu efektif menghadapi Indonesia. Gila, Cina ini kuat banget juga. Sebenarnya ya kalau secara teknik individu nggak kuat-kuat, kita bisa ngimbangi lah. Cuma kerjasama timnya cukup oke Cina. Dan apa itu? Tapi syukurnya kita masih bisa cetak gol di tapi sayangnya di menit-menit akhir ya, lewat golnya si Tom Haye di menit 86 kan. Ini emang pemain penting ini satu ini. Itu awalnya dari throw-in-nya Arhan. Throw-in-nya Arhan itu emang gila ya, jauh banget loh. Bisa apa itu kan posisinya dia throw in kan jauh dari kotak penalti, tapi dia bisa bawa bola itu ke kotak penalti. Keren itu. Umpannya lemparannya itu emang keras banget. 2-1 ya. Sejak itu ya Cina ya sebenarnya di babak kedua Cina juga main drama sih, banyak disentuh dikit jatuh juga, disentuh dikit jatuh ya kayak Bahrain tadi dikit, tapi setidaknya dia Cina nggak nambah extra injury time lah. Jadi waktu itu injury time plus 9, selesai di menit 99. Dia emang adil. Jadi ya sebenarnya ini ya maaf kali ini Coach Sintayong melakukan kesalahan karena mungkin Coach Sintayong nganggap apa itu remeh Cina, yakin bisa menang gitu. Ternyata eksperimennya gagal. Jadi dia bukan pasang pemain yang kapan hari main bagus lawan Bahrain, tapi malah pasang pemain lain yang bahkan jarang dimainin kayak Asnawi, Witan apa. Jadi ya blunder juga ini sebenarnya. Ya ini kenapa sedih juga ya. Ini bagi Cina ini poin penting juga. Aku lihat di stadionnya gila. Jadi Cina ini penontonnya ini kompak banget ya. Full loh satu stadion. Merah semua. Pendukung Cina semua, gila. Dan kompak mereka. Loyal banget. Dia nasionalismenya gak kalah sama kita lah gitu. Gila emang. Ya mereka deserve lah. Cina deserve 3 poin ini. Shotnya 5-14. Sebenarnya kita jauh lebih banyak attempts ya. Cuma shot on targetnya 3-6. Berarti itu 8 off target. Dan kalau on target pun ya tembakannya nggak terlalu kuat juga. Jadi kipernya itu siapa? Cina si Wang itu 5 save. Jadi ya kipernya juga bagus juga. Itu yang bikin kita susah cetak gol. Posisinya cuma 24%, berarti 76%. Jadi counternya Cina ini yang mematikan. Passingnya 193 banding 694, 604, dan akurasi passing 50% dan 83%. Ini maaf ya, meskipun Cina menang ya, ini adalah akurasi passing terjelek yang pernah aku lihat di statistik. Gak, biasanya kan sejelas-jelasnya tim ya, itu 60%, 70%. Ini 50%, berarti setengahnya gagal. Tapi ya kalau lihat possessionnya ya mungkin ya Cina kan lebih banyak memang langsung umpan direct ya. Tapi mereka berapa kali dapat peluang besar gitu.
dan bisa gol. Mereka efektif juga, efektivitas yang bikin Cina menang juga di sini. Ya sebenarnya sayang sih Indonesia ini tamparan besar ini jujur aja. Kenapa? Karena ini peluang besar kita dapat 3 poin, tapi ternyata kita dan wasit sudah bersikap adil ya. Dan kita ternyata ya nggak bisa memanfaatkan ini juga. Jadi ya ini jujur aja menyakitkan. Tapi kita coba lihat klasemen ya. Bersyukurnya puji Tuhan yang berkat hasil lain kita masih dapat kesempatan. Kenapa? Kita di grup C ya. Jepang nomor 1 10 poin. Kedua Australia 5 poin. Peringkat 2-nya 5 poin, cuma beda 2 poin dari kita Indonesia. Plus 1. 3 Saudi Arabia dengan poin sama 5 poin tapi minus 1. Bahrain peringkat 4 5 poin juga tapi sisi golnya minus 4. Kelima Indonesia. Kelima masih Indonesia belum peringkat terakhir karena masih dapat 3 poin tapi sisi golnya lebih bagus dari Cina. Jadi kita minus 1. Cina 3 poin juga barusan dapat dari kita 3 poin tapi minus 9. Jadi ini peringkat 2 sampai peringkat 6 masih ketat. Masih terbuka lah. Tapi ya kalau lihat trennya kita gini ya, kalau kita kalah bahkan bisa kalah lawan Cina dia apa itu ya paling realistis ya kita ngejar posisi 3-4. Karena ya kalau ini kan Australia juga sudah mulai bangkit, bisa nanimbang Jepang kan cukup luar biasa tuh. Berarti ya kalau prediksiku ya kemudian bisa kalau yang 2 teratas itu ya paling Jepang sama Australia. Karena Saudi ya juga nggak konsisten dan belum ganti pelatih. Faktor utamanya kenapa aku yakin Australia juga karena ganti pelatih juga itu mungkin pengaruh. Fresh face lah istilahnya. Dia Indonesia ya paling 3 atau 4 lah semoga. Tapi kalau misalnya nggak lolos Piala Dunia pun ya nggak kaget ya. Soalnya kita ya masuk babak ketiga aja sudah prestasi. Kita sebelumnya nggak pernah masuk sampai kualifikasi babak ketiga. Atau mungkin pernah tapi sudah luar babak berarti ya. Ini prestasi besar bagi Indonesia. Sudah walaupun ada di akhir dia dibandai terus sama klub lain, klub Jepang, Australia apa, tapi ya gini sudah membanggakan bagi kita istilahnya. Gitu. Kalau bisa lolos Piala Dunia ya puji Tuhan sih, tapi kalau enggak ya aku nggak seberapa kecewa juga karena memang ya timnas kita masih dalam proses gitu. Aku cuma harap yang terbaik bagi timnas kita. Aku harap ini evaluasi juga bagi pemain dan coach Sintayong terutama supaya tidak meremehkan satupun lawan di sini. Dan ya kalau bisa temukan starting line up pakem lah. Jadi kan di 4 laga ini kalau kalian nyadar coach Sintayong kan berapa kali ubah komposisi pemain tuh. Kalau terlalu sering itu nggak ada chemistry-nya gitu. Maksudnya pemain chemistry-nya kurang. Karena kan diganti-ganti terus jadi bingung. Supaya pemain juga bisa lebih menyesuaikan satu sama lain gitu loh. Gimana ya bahasanya itu? Istilahnya kenapa kok jangan terlalu banyak gonta-ganti rombak starting line up supaya para pemain tuh bisa kayak bisa kerjasama kayak nanti yang dipasangin jadi ya saya harus gimana sudah tahu gitu loh. Kalau ini kan kayak tiba-tiba ini diganti kan harus menyesuaikan lagi jadi agak susah. Semoga coach kita bisa menemukan formula terbaik nanti timnas Indonesia ke depan dan starting line up yang baku lah istilahnya. Ya itu aja sih sebenarnya ya. Ini Indonesia ya emang kita harus bebenah istilahnya. Ya itu ya kita juga ya kalah karena ya emang kurang bagus kita mainnya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.